다시 드렸고. Fighter in the Wind. Film ini diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup Masutatsu Oyama yang memiliki nama asli Choi Baedal, asal Korea, dalam menemukan jati dirinya sekaligus cikal bakal dari karate Kyokushin. Dimulai dengan latar belakang Perang Dunia Kedua hingga ketika beliau turun gunung dan menjadi sosok tak terkalahkan di seluruh Jepang. Film ini pun dimulai. Di Seoul tahun 1963, kita diperlihatkan Choi Baedal yang sedang adu tinju hingga lawannya sempoyongan dan kalah. Tak lama kemudian melintaslah pesawat terbang dengan menyebarkan kertas pendaftaran pilot pesawat tempur Angkatan Udara di Jepang. Baedal yang tertarik pun hijrah dari Korea ke Jepang. Ia mendaftarkan dirinya sebagai relawan perang Angkatan Darat Jepang yang ikut berperang di Perang Dunia Kedua. Bertahun-tahun ia menjadi relawan, namun impiannya harus kandas bersamaan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketika markas tentara Jepang porak-poranda dibombardir tentara Amerika Serikat. Alih-alih impiannya menjadi kenyataan, Choi malah berakhir di tahanan karena menolak perintah atasannya untuk menjadi pilot bunuh diri kamikaze Jepang. Di tengah hujan ledakan yang membombardir markasnya, tampak seorang jenderal berjalan dengan santai melawati Choi dan para tahanan lainnya yang sedang diikat di tiang eksekusi. Ia bernama Jenderal Kato. Melihat salah seorang tahanan yang menangis ketakutan di tengah-tengah bombardir, Jenderal Kato pun memerintah anak buahnya untuk melepaskan mereka dari tiang eksekusi itu. Setelah dilepaskan dari ikatannya, teman Choi yang bernama Chun Bai tiba-tiba saja malah membuat ulah dengan memaki-maki Jenderal Kato. Tentu saja setelah mendengar atasannya dihina, salah seorang anak buah Kato pun hendak menghajar Chun Bai. Namun aksinya itu langsung dihalau oleh Choi yang menendangnya hingga tersungkur ke tanah. Melihat anak buahnya dikalahkan oleh Choi, Jenderal Kato pun langsung tertarik untuk mengajak Choi bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Choi pun menyetujuinya dan mereka pun akhirnya bertarung. Serangan demi serangan pun dilancarkan Choi, namun tak ada satupun serangan yang dapat melukai Jenderal Kato. Ketika Jenderal Kato ini hendak berpaling dan akan pergi, Choi langsung membalas serangannya hingga mengenai telak di wajahnya Kato. Mengingat yang mengenai wajahnya adalah orang Korea, Kato pun langsung menghajar Choi tanpa ampun lagi. Dan ketika Choi tersungkur di tanah, Kato mengambil samurai dan langsung menghibasnya ke tubuh Choi. Namun untung saja Kato tidak berniat menghabisi nyawanya Choi. Ia hanya membuat luka Choi semakin parah dan pergi meninggalkannya begitu saja. Beberapa waktu berlalu, Choi kini hidup dengan cara membantu Chun Bai mengelola mesin judi kecilnya yang bernama Pachinko. Kehidupan di kala itu tidaklah mudah, terutama orang-orang Korea yang mencoba mencari sesuap nasi di negeri Ike-Ike Kemochi tersebut. Pada suatu hari, Chun Bai yang sedang menjaga mesin judinya didatangi segerombolan Yakuza yang tidak suka melihat orang Korea membuka usaha di wilayah kekuasaannya. Para Yakuza ini langsung menghancurkan mesin judi Chun Bai dan menghajarnya hingga menjadi bebek belur. Salah ya? Babak belur maksud saya. Melihat sahabatnya dipukuli, Choi pun tidak tinggal diam. Choi melawan balik para Yakuza itu. Awalnya Choi bisa mengimbangi mereka, sampai akhirnya bos Yakuza itu menarik sebilah pedang dan menebas tubuh Choi. Ketika pedang itu menempel di lehernya, Choi merasa ketakutan dan tiba-tiba saja kencing di celana.
Air seninya juga tanpa sengaja mengenai sepatu Yakuza itu. Kejadian itu langsung membuat para Yakuza tertawa dan kembali menghajarnya Choi, hingga wajah Choi ini tersungkur ke atas kubangan air kencingnya sendiri. Melihat Choi sudah tidak sanggup berdiri, para Yakuza itu berkata, apabila Choi masih ingin hidup, maka ia harus meminum air kencingnya sendiri dan menjilat sepatu Yakuza tersebut. Choi yang sudah pasrah dan tidak memiliki pilihan lain akhirnya mau menuruti permintaan Yakuza tersebut. Sambil menangis, Choi meminum air kencingnya dan menjilat sepatu Yakuza itu hingga bersih. Belum puas dengan hal itu, para Yakuza juga menyuruh Choi berteriak bahwa namanya adalah Choi Badal, si tukang ompol dari Korea. Namun tiba-tiba saja ada seorang pria dari balik kerumunan menghampirinya dan menyuruhnya berdiri. Pria pemberani tersebut bernama Bumso. Tanpa basa-basi mereka langsung bertarung. Karena para Yakuza tidak dapat mengalahkan ilmu bela dirinya Bumso, mereka pun akhirnya pergi begitu saja. Singkat cerita, Choi memohon untuk diajarkan ilmu bela diri milik Bumso, tapi Bumso enggan untuk mengajarinya. Hingga berhari-hari Choi berlutut untuk membuktikan kesungguhannya, dan akhirnya hati Bumso pun luluh. Sembari memberi buku bela diri, Bumso juga berkata, keadilan tanpa kekuatan adalah hampa, dan kekuatan tanpa keadilan adalah merupakan kekerasan semata. Sejak saat itu, Choi dibimbing langsung oleh Bumso dalam berlatih ilmu bela diri. 미야모토 무사시가 다른 무사와 다른 것은 천하제일을 꿈꾸었기 때문입니다. 최강의 사나이. 저 차고 만일을 수행하면 극진의 마음은 초심으로. Suatu malam, Choi dan Chunbei sedang berjalan pulang setelah menjajakan mesin judinya. Di jalan, dia melihat seorang geisha yang sedang dilecehkan beberapa tentara Amerika. Bak pahlawan lagi-lagi Choi mencari masalah dengan menghajar para tentara Amerika itu demi menyelamatkan geisha tersebut. It's over! Holy fuck, James, are you okay? Setelah menyelamatkan geisha tersebut, Choi selalu terlihat senyum-senyum sendiri. Rupanya Choi telah jatuh cinta kepada geisha yang berparas cantik itu, yang bernama Yuko. Sejak saat itu pula, Choi menjadi tukang beca yang selalu menunggu Yoko di depan tempat kerjanya dan mengantarnya kemanapun Yoko pergi. Karena profesinya sekarang, Choi menjadi sering mendapatkan penumpang para geisha. Choi juga jadi terkenal di dunia malam karena setiap ada tentara Amerika yang mau melecehkan para geisha tersebut, Choi langsung menghajarnya hingga babak belur. Dan setiap kali ia menghajar tentara tersebut, ia mengambil kalung identitas milik mereka. Setelah terkumpul banyak, Choi mengirimkannya ke gadis pujaan hatinya itu. Akibat kejadian itu, wajah Choi pun terpampang di selembaran kertas buronan yang dibagikan oleh tentara Amerika. Choi sekarang menjadi buronan paling dicari oleh para tentara Amerika. Pada suatu malam ketika Choi sedang mengantar Yoko, tiba-tiba saja dia diberhentikan oleh tentara Amerika yang sudah mengenali wajahnya. Choi berusaha melarikan diri hingga tiba di rumah kosong, akan tetapi dia sudah terkepung. Singkat cerita, Choi terbangun dari pingsan karena perkelahiannya tadi. Dia berhasil selamat dan ia terkejut karena yang menyelamatkannya adalah Yoko, sang gadis pujaan hatinya. Yoko langsung mengajaknya berteman. Dengan malu-malu, Choi juga menerima pertemanan itu. Sejak hari itu, Choi semakin akrab dan dekat dengan Yoko. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Hingga suatu ketika Choi mendapat kabar jika para Yakuza beramai-ramai sedang menuju rumahnya Bumso.
Mendengar kabar itu, Choi dan Chun Bai langsung lari menuju rumah Bumso. Akan tetapi sesampainya di sana semua sudah terlambat. Bumso sudah meregang nyawa karena tebasan pedang para Yakuza itu. Merasa tidak terima, di tengah hujan yang deras, Choi dan para anak buahnya Bumso membalaskan dendam mereka kepada para Yakuza. Pertarungan habis-habisan itu pun membuahkan hasil. Meskipun salah satu anak buah Bumso harus mengorbankan dirinya demi bisa menusuk bos Yakuza tersebut. Merasa bersalah karena tidak bisa menolong gurunya itu, akhirnya Choi memutuskan untuk melatih dirinya di atas gunung bersalju sendirian demi menjadi lebih kuat lagi. Dari sini ceritanya akan menjadi lebih seru ya guys. Jadi ikutin terus. Jangan di skip-skip. Lanjut. Di atas gunung bersalju itu, Choi melatih dirinya sendiri dengan latihan-latihan ekstrim yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Batang-batang pohon dan bebatuan menjadi pelampiasan amarahnya sekaligus media berlatihnya. Setiap kali ia terluka dan menangis, hanya satu hal yang bisa mendorongnya, yaitu sebuah janji kepada gurunya untuk menjadi yang terbaik. Setelah beberapa tahun berlatih di gunung itu, Choi pun berhasil melatih kekuatan fisiknya hingga bebatuan pun bisa dihancurkannya dengan mudah. Merasa cukup kuat, Choi akhirnya turun gunung dan bermaksud menguji kekuatannya dengan cara mendatangi dojo-dojo ahli bela diri di Jepang. Sesampainya di dojo pertama yang ia datangi, ia pun diremehkan, namun siapa sangka Choi Baedal malah berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah termasuk guru besarnya mereka. Satu persatu dojo itu didatangi dan dia pun tidak pernah kalah. Kabar Choi Baedal turun gunung dan menantang satu persatu ahli bela diri di Jepang pun menyebar luas di koran-koran. Hingga tersisa satu dojo terkuat di Jepang yang belum ia datangi, dan master dojo tersebut juga disebut-sebut master bela diri terkuat di Jepang. Ya, master tersebut adalah mantan jenderal pasukan darat Jepang yang bernama Kato. Yang di awal-awal tadi kita sudah ceritakan ya teman-teman. Singkatnya, di hari pertarungan pun tiba. Di atas bukit yang ditumbuhi rumput-rumputan tinggi, Choi Baedal bertarung melawan Jenderal Kato dan anak buahnya. Seperti aturan-aturan di semua dojo, sebelum Choi melawan masternya, ia harus mengalahkan anak buahnya dari dojo tersebut. Tanpa ragu, Choi mengajar satu persatu anak buah andalan Jenderal Kato itu. Sampai akhirnya Kato dan Choi pun bertarung, akan tetapi pertarungan mereka tidaklah lama. Setelah saling hajar satu sama lain, tiba-tiba Choi melayangkan satu pukulan yang tepat berhenti di depan wajahnya Kato. Choi tidak mau melayangkan pukulan tersebut ke wajahnya, karena dari sini pemenangnya sudah bisa terlihat. Kini Choi Baedal telah menjadi orang terkuat di Jepang. Ia pun mendirikan dojo bela dirinya sendiri, yang diberi nama Kyokushin Karate, dan film pun tamat. Begitulah tadi alur cerita Factor in the Wind. Jadi kalau kalian nonton film aslinya pasti kalian bakal lebih suka dibandingkan kalian nonton di YouTube saya ya. Ya, ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, atau bahasa enaknya itu ada banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran hidup. Contohnya, kesungguhan dan kegigihan bisa menjadi tolak ukur dalam sebuah kesuksesan meraih yang namanya cita-cita. So bicek gak gue cuy? Jadi kalau kalian mau sukses, jangan malas-malasan untuk menderita terlebih dahulu ya. Oke, see you di video-video selanjutnya.